Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, balik lagi kita kembali kepada program Anten-Anten Nunggu Buko. Yang Alhamdulillah pada hari ini kita masuk pada hari Jumat bersama dengan tanggal 7 Maret 2025 Miladiah dan bersama dengan tanggal 7 Ramadan 1446 Hijriah. Dan tanpa terasa Mang Cek Bicek kita berada di satu minggu pelaksanaan dari ibadah puasa kita. Semoga Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV yang lagi menjalankan ibadah puasa dalam kondisi sehat walafiat, Mang Cek didoakan. Dan insya Allah puasanya lancar dan nanti tibalah waktu berbuka puasa, insya Allah mudah-mudahan puasanya akan diterima seluruh amal ibadahnya dan tentu dalam kondisi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Mang Cek BC, alhamdulillah kita berada di 7 Ramadan ini, kita akan kembali mengangkat tema yaitu zakat membersihkan dan mensucikan. Dan sebagaimana kita ketahui bersama Mang Cek BC, ya di dalam pelaksanaan Ramadanan di ibadah puasa kita, jangan lupa, jangan sampai kebablasan, jangan sampai kita puasa tapi lupa menunaikan kewajiban kita yaitu menunaikan masalah zakat. Nanti mengenai golongannya ada zakat fitrah maupun zakat mal nanti akan dibahas oleh narasumber kita di sini. Tema kita itu zakat membersihkan dan mensucikan. Insyaallah telah hadir narasumber kita pada hari ini yang sangat kompeten sekali di bidang ini dan tentu beliau juga hari ini menjabat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Kita sapa terlebih dahulu nanti Ustadz Muhammad Teguh Sobri, Magister Hukum Islam. Dan Mang Cek Bicek pemirsa, tentu program ini Anten-Anten Nunggu Buko ini tentu disupport berbagai sponsor. Kita juga pengen mengucapkan terima kasih banyak, sukron kasiron kepada para sponsor kita yang telah mendukung acara ini yaitu Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, wah kalau lapar nih kalau udah Amanda nih ya, Toko Tanim, dan Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2, Aston Palembang, dan Hotel Salatin. Kita ucapkan terima kasih kepada para sponsor kita yang hari mendukung program kita Anten-Anten Nunggu Buko. Semoga berkah semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan Mang Cek BC, Mang Cek Doli juga pengen mengingatkan kembali kepada seluruh Mang Cek BC, jangan lupa terus pantengin, jangan beringgut dari layar kaca televisinya program Anten-Anten Nunggu Buko ini. Kita juga pengen berbagi hadiah, bertabur bahagia karena Ramadan itu berbagi berkah dan bertabur pahala. Dan ini insya Allah berbagi hadiah juga, berbagi rezeki juga. PAL TV pengennya yaitu memberikan hadiah 2 umroh gratis, ya, persembahan dari Bapak Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata. Tentu syaratnya akan kita bagikan di segmen terakhir. Nah, jangan kemana-mana, tetaplah di program ini, ya. Jingo dan insya Allah akan menambah hasanah bagi kita semuanya. Dan selanjutnya juga kita akan berbagi hadiah juga, insya Allah bagi Mang Cek Becek yang bertanya, yang punya pertanyaan yang seputar masalah Ramadan, jangan lupa silakan angkat teleponnya bertanya. Insya Allah kita akan bagi hadiah berupa beras 10 kg untuk 2 orang penanya. Ya, untuk 2 orang penanya akan kita bagikan hadiah 10 kg beras. Masya Allah nih ya, beras nih Mang Cek Bicek ya. Menambah nanti menu berbuka puasa juga salah satu adalah untuk mengenyangkan bagi kita. Dan Mang Cek Bicek kita akan sapa terlebih dahulu insya Allah narasumber kita. Tapi jangan lupa nih, Mang Cek Dol pengen kembali nomor telepon kita, interaktif kita di segmen terakhir nanti buat segmen kedua atau segmen pertama nak bertanya di 0711 di 38 di 0022. Ya, 38 di 0022. Insya Allah mudah-mudahan rezekinya akan nyampe ke Mang Cek Bicek juga. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita telah hadir di studio kita, Ustadz Muhammad Teguh Sobri, Magister Hukum Islam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Kiai, wabarakatuh. alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat. Kalau Mang Cek Dol ini pengen nengok Pak Kiai ini
Walaupun umurnya, tapi tetap semangat terus Pak Kiai. Nggak iri terus ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Kiai. Iya. Mungkin bagi resepnya Pak Kiai nanti ya. Iya, Insya Allah. bagi-bagi Pak ya. Kiai, Ya. Insya Allah tema kita pada pekan 1 Ramadan, 7 Ramadan ini di hari pertama minggu pertama Ustaz ya. Ya. Insya Allah tak terasa kita 7 Ramadan Pak Kiai. 7 sudah. Alhamdulillah. Nah Pak Kiai, Ya, kalau kita betul. bicara Ramadan, rasanya kita jangan sampai Mang Cek Bicek pemirsa kebablasan kayak lupa namanya zakat. Iya, iya, Nah, ini iya, penting iya. sekali Pak Kiai ya. Benar. Lebih baik lebih awal Ya. kita nginget ke Iya, Pak iya, Kiai. Nah, nginget tema ke, kita itu zakat membersihkan dan mensucikan. Sucikan. Nah, Ya. pengen tahunya Pak Kiai, apalah Ah, definisinya, mungkin dalil Qur'annya seperti apa Pak Kiai? Iya, Insya Allah, oke. Mang Cek Insya Bicek Allah. gue penasaran. Pak Kiai jatuh Pak Kiai. Insya Ya, Allah. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doli dan para pemirsa Pal TV di mana saja berada. Alhamdulillah syukur kita pada petang ini kembali dapat bertemu di Pal TV, dan kita di petang ini dengan tema zakat membersihkan dan mensucikan. Tema ini memang diambil sesuai dengan Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 103. Dalam ayat 103 itu disebutkan itu khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Di situ kan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, kemudian ada tambahan lagi, nanti ada kewajiban bagi amil untuk mendoakan para muzaki. Nah, itu. Nah, di dalam berbicara tentang masalah zakat, sebagaimana kita ketahui, kalau kita tanya dengan anak-anak misalnya kan, zakat itu rukun Islam yang keberapa? Dia galak langsung baiklah rukun Islam yang keempat. Iya. Ngapa rukun Islam yang keempat? Karena kita di yang ketiga puasa dulu, biasanya baru bayar zakat. Iya. Jadi kan dia diajari bayar melakukan puasa dulu baru bayar zakat. Padahal ya zakat itu rukun Islam yang ketiga di dalam hadis, itu rukun Islam yang ketiga, dan benar-benar spesifikasi atau katakanlah nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah zakat ini sangat berbeda dengan 4 rukun Islam yang lain itu. Sangat berbeda. Dan yang satu ini, yang siko ini memang ada 2 kepentingan. Kepentingan pertama, kepentingan untuk yang berzakat, dan kepentingan kedua, kepentingan untuk yang menerima zakat. Yang berzakat kita sebut dengan muzaki, dan yang menerima zakat kita sebut dengan mustahik. Nah, ini yang perlu kita coba dalami dikit petang ini. Kita ngomong masalah zakat untuk membersihkan, tutahhiruhum. Membersihkan apa? Ternyata di dalam berbagai tafsir itu disebutkan memang membersihkan di sini membersihkan harta. Wa tuzakkihim biha, membersihkan jiwa. Ngapa membersihkan jiwa perlu dibersihkan? Jiwa itu perlu dibersihkan karena memang di samping selama ini kita dari Syawal ke Ramadan sekarang, kita mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang lupa dibuat, kemudian yang memang perlu untuk kita bersihkan. Itu jiwa kita ini kadang-kadang membuat kesalahan-kesalahan. Nah, ini yang perlu. Dan harta juga yang kita dapatkan, kita juga perlu bersihkan. Karena ketika harta itu tercampur antara yang hak dengan yang batil, maksud kami yang hak itu adalah memang bisa kita makan, bisa kita gunakan, dan yang batil itu yang bukan kita itu haknya. Ada wong yang enggak haknya. Siapa dia? Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Pada harta kamu, pada harta mereka itu ada hakun lisail, wong yang minta dan wong yang tidak minta. Tapi dia perlu diunjuk. Ini kan perlu dibagi, perlu disalurkan baik zakat, infak maupun sedekah. Itu sementara. Oke, Masya Allah. Jadi
Pak Kiai Ya. tadi ada dua ya, ada yang meminta dan tidak Tidak meminta, Pak ini Kiai. hebatnya. Jadi, Iya. luar biasa juga Pak Kiai. Jadi Benar, harus kita jemput bola juga Pak Kiai ya, Benar-benar, memberikan iya. secara langsung Pak Kiai. Dan karena Benar. ini bagian dari memang haknya mereka Pak Kiai. Betul. Oke Jadi, Pak Kiai. Kalau kita bicara tema kita kembali Pak Kiai, zakat adalah membersihkan dan mensucikan Pak Kiai ya. Ya, Ini kalau kita tadi Pak Kiai menyinggung membersihkan harta harta. dan jiwa juga Pak Kiai. Iya, mungkin ya. jiwa juga. Kalau kita bisa bicara masalah membersihkan harta nih Pak Kiai, mungkin ada takarannya seperti apa mungkin, atau hal-hal mungkin ada bagaimana sih kadar biar katanya tuh harta kita tuh bersih, apakah haulnya cukup dan bagaimana nisab dan sebagainya. Mungkin tuh Pak Kiai, mungkin sangat penting sekali Iya, Pak iya, Kiai. betul, Iya. betul, iya. Iya. Langsung ya. Iya. Jadi harta yang kita miliki itu memang ada syarat-syarat kita menzakatinya. Ada 4 syarat kita menzakati harta yang kita miliki, ya. Untuk kita sekarang bicara masalah harta, jual zakat harta kan. Ada 4. Pertama, dia itu memang punya kitonian. Punya kitonian. Punya kitonian. Bukan punya orang lain. Bukan misalnya seluruh yang burung terbang di pojok rumahku itu punyaku. Tidak, kan macam-macam itu. Jadi memang milik kitonian. Milik kitonian. Oh. Kemudian yang kedua, dia itu halal. 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 Ini Jadi sekali, kalau harta yang dah halal, Haram jadi subhat. tidak ada perlu dizakati. Iya. Karena apa? La yuqbalullahu shadaqah an hululin. Allah tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah dari harta yang hulul. Masya Harta Allah. yang ya batil lah, kita Batil, ya. dapatkan secara batil. Itu halal. Yang ketiga, dia sampai nisab. Ada nisabnya pula. Cukup, dia cukup. Nisab tuh batasan dia sudah kena zakat. Jadi kalau misalnya emas 12,7 suku, aku cuma punya 12,6 suku, belum zakat, belum zakat. wajib zakat. Dikit lagi. Dikit lagi. Mungkin tahun depan. Mungkin. Kemudian yang terakhir sampai nisab atau sampai dengan panen. Ada 2 di situ. Harta yang wajib zakat itu ada yang sampai nisab, ada yang panennya baik. Habis panen bayar zakat, habis panen bayar zakat. Kita kemarin duku mungkin banyak duitnya kan? Iya. Ya, itu wajib zakat. Duren wajib zakat. Beli ya, barua, kelapa rambutan. Iya, kemudian kelapa sawit, karet juga banyak. Jadi yang ini yang nampaknya belum banyak disentuh yang ini. Benar sekali Pak Kiai. Karena zakat itu katanya batas harta aja, duit. Batas harta misalnya duit, dan fitrah, emas, dan apalagi yang Ciko itu ya, apalagi zakat fitrah baik pikirannya kan. Kalau sudah naikkan zakat fitrah, ya sudah. Padahal tadi Pak Kiai hasil panen juga Pak Kiai. Itu banyaknya memang. Oke, Masya Allah Pak Kiai. Kalau kembali kita bicara masalah zakat kembali nih Pak Kiai ya. Mungkin ya Mang Cek Becek juga pemirsa, mungkin Mang Cek dulu pengen bertanya-tanya selama nih Pak Kiai. Kira-kira Pak Kiai, apa sih keuntungan atau keistimewaan ketika kita mengeluarkan zakat ini dan harus kita keluarkan memang udah nisab sampai haulnya sampai dan sebagainya. Apa Kiai? Jadi kembali dengan ayat tadi. Kembali dengan ayat tadi. Buat muzaki, wong yang berzakat, itu dia dapat 2. Yang pertama dia dapat membersihkan harta dia dewe, yang mungkin didapat dengan apa, dak ada bersihnya kan. Nah itu dibersihkan, kemudian dibersihkan ini juga dipisahkan antara yang punya kita dengan yang punya wong. Aduh, yang punya uang ternyata yang melalui kita kan harta ini melalui kita, cuman punya uang. Penitip tadi numpang nitip. Numpang nitip. Itu yang harus ditunjukkan dengan uang. Jangan diklaim Pak Kiai. Jangan laju dimakan galau kan, laju makan punya uang. Makan punya uang, walaupun kita ini kan harta kita, tidak juga. Itu kan harta uang yang itu. Lisail wal mahrum tadi. Ya. Nah itu satu. Yang kedua, membersihkan jiwa kita dari kikir misalnya ya. Kita nih kalau kikir, itu buruk nian itu. Sifat yang buruk nian itu, kikir itu. Padahal kita ini kan hidup sama-sama. Udaranya siko inilah kita, ya. Kemudian tanah yang inilah, air yang itulah, kita sama-sama galau. Tapi ada wong tuh yang oleh yang Maha Kuasa ini
Ada wong yang agak cerdas, dia ngolah apa ya, pekerjaan kan. Iya. Ada yang agak kurang, ada bahkan yang memang cacat, yang sakit. Oh, ini yang sangat perlu kita perhatikan. Yang cacat, yang sakit. Nah, itu malah bisa masuk ke tingkat fakir itu kan. Bukan cuma miskin. Sebab antara Hanafi dengan Syafi'i, fakir dengan miskin ini terbalik benar ya antara mereka berdua itu. Nah, itu fakir, uji Syafi'i itu fakir. Fakir itu tidak katanya. Kalau misalnya tidak kata uang apa tuh nyuplai untuk makan kita, makan si fakir tadi, dia tidak makan. Nah, yang ini yang sangat perlu kita perhatikan. Lisail wal mahrum. Dia tidak minta, tapi dia ini tadi, dia apa namanya? Dia membutuhkan itu. Nah, itu yang harus jeli. Siapa yang harus jeli? Amil. Amil. Karena bagi muzaki dia berzakat melalui amil. Nah, amillah yang harus tahu siapa-siapa wongnya. Bila perlu amil ini cara Umar dulu kan keliling kota kan. Keliling kota ada orang yang apa ya nangis kan, anaknya nangis, kelaparan. Maknya ngomong sebentar lagi ini bakal masak, padahal yang dimasaknya batu kan. Nah, ini yang perlu kita tahu. Itu kerja daripada amil. Berat. Jadi amil itu memang berat, cuman memang mulia. Mulianya mana? Cuman satu-satunya profesi yang ada di dalam Al-Qur'an itu amil. Amil. Jadi memang berat. Jadi kita harus tahu persis. Oh, ini yang sangat membutuhkan. Karena fakir dan miskin itu kita di Basnas Kota Palembang dan banyak Basnas-Basnas lain juga yang sudah mempunyai had kifayah. Had kifayah itu batasan yang disebut dengan miskin. Oh, semiskin tadi ada batasnya. Batasan itu ya. Had kifayah ini perlu kita berlakukan karena jangan sampai kita salah. Kita tahan bagian ada penelpon masuk nih Pak Kiai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, dengan Ibu siapa, Bu? Waalaikumsalam. Ibu? Pak, aku nak nanya, Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Dengan Ibu siapa, Ibu? Ini, Pak ya. Ini Pak, aku ini kan dapat duit. Ya. Ya. Pensiun dapat duit ya Pak ya. Ya. Nah, terus duitnya itu setiap dapat bunga itu didapat ke. Nah, itu kira-kira namanya apa, Pak? Dapat uang tapi uang tidak menentu ya, Bu? Iya, dapat duit pensiun. Oh, dapat pensiun. Oke, Pak Ustadz ini duit pensiun Iya. Apakah wajib memang dikeluarkan zakat atau gimana nih, Bu ya? Iya, jadi ini apa namanya duit bunganya itu dikasih ke saudara itu boleh tidak itu tuh? Oke. Iya. Siap Ibu. Masih Bu. Oke. Bapak ya? Bapak. Oke, Bapak. Oke, terima kasih Pak Tugima ya. Oke, Pak Ustadz ini duit pensiun nih saat. Ya mungkin kan ada yai kita, wak kita mungkin kalau udah kerja di pensiunnya apakah memang wajib dikeluarkan saat ini? Iya. Jadi Pak apa tadi mana? Pak Tukiman. Pak Tukiman ya. Pak Tukiman itu pendapatan itu kan. Itu di dalam fikih itu kan beragam sekali yang harta yang wajib dizakati. Nah, disepakati oleh Indonesia, baik itu dari pemerintah, para kiai-kiainya, itu dicantumkanlah di dalam Undang-Undang Nomor 23. Ada 9 macam harta yang wajib dizakati itu kan, harta. Nah, itu katakanlah dari 9 itu yang ke-6 yang ke-8-nya itu adalah pendapatan dan jasa. Ya, pendapatan dan jasa ini ya bermacam-macam kita mendapatkannya itu kan. Jadi oleh karena itu kalau itu sudah menjadi hak kita dan kita tahan dulu Ustaz, mungkin Ustaz ada nak lewat dulu Ustaz. Insyaallah jawabannya insyaallah kita rangkum kembali Ustaz. Oke, Mang Cek pemirsa Paul TV, jangan kemana-mana, tetap di program kita Antena Nunggu Buka sesaat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, Mang Cek pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah.
Dan alhamdulillah kita kembali lagi dengan program Anten Nunggu Buko, dan edisi kali ini kita berada di hari Jumat 7 Ramadan 1446 Hijriah. Dan alhamdulillah kita akan berada di segmen kedua ini, yaitu dengan tema kita itu zakat membersihkan dan mensucikan, dengan narasumber kita yaitu Mukarram Ustaz Muhammad Teguh Sobri, Magister Hukum Islam. Dan Mang Cik Bijak, di segmen kedua ini kita pengen ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para sponsor kita, yaitu Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Toko Tanim, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2, Hotel Aston Palembang, dan Hotel Salatin. Kita ucapkan terima kasih atas dukungannya dan sponsornya. Dan Mang Cik Bijak, Mang Cik Duli pengen mengingatkan kembali, kita juga insya Allah alhamdulillah akan membagikan 2 hadiah umroh gratis, persembahan dari Bapak Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata, dan syaratnya agak berada di segmen terakhir. Dan jangan lupa Mang Cik Bijak, Mang Cik Duli juga pengen berbagi rezeki juga, yaitu berupa rezeki kuis Ramadan dari PAL TV, yaitu bagi 2 pemenang yang akan menjawab pertanyaan dari kuis ini kita nanti di segmen terakhir nanti, yaitu berupa beras 10 kg. Jangan lupa Mang Cik Bijak ya, di segmen terakhir nanti pantang terus program kita ini, jangan beringgut dari layar kacanya ya. Insya Allah ini menambah berkah buat kita juga, menambah ilmu bagi kita juga seputar masalah Ramadan, masalah seputar zakat dan sebagainya. Dan insya Allah kita akan maju kembali nih Mang Cik Bijak, Ustaz Pak Kiai, kita akan maju kembali jadi pertanyaan Pak Tugiman Pak Kiai. Tak Tugiman. Kita akan bahas kembali mengenai dana pensiun tadi Pak Kiai ini. Iya. Jadi Pak Tugiman, sekali lagi syarat untuk kena zakat harta itu, dia pertama itu tadi adalah punya kitunian, yang kedua dia harta yang halal, yang ketiga dia sampai nisab, yang keempat dia sampai nisab dan haul. Jadi yang haul ini ada yang pakai haul, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu antara lain, yang tidak pakai haul itu antara lain pertanian, perkebunan, kehutanan, rikas. Nah, itu tidak ada pakai haul dia. Dia panen itu. Jadi sistem panen Pak. Sistem panen. 2 kali panen, ada yang 3 kali panen, gitu kan. Nah, kembali dengan pensiun tadi. Jadi dia masuk ke mana? Dia masuk ke ini. Jadi kalau misalnya itu nisabnya itu kita pakai emas, maka nisabnya itu adalah 85 gram emas. Atau karena Palembang biasa galak makai suku, maka 12,7 suku dia itu kan. Nah, kalau dana pensiun kita sudah masuk 12,7 suku, nah itu perlu kita zakati itu. Tapi kalau belum masuk 12,7 suku, simpan dulu. Simpan dulu. Bulan depan. Tahun depan. Ya. Tahun depan mungkin bakal nambah. Bakal nambah lagi. Bahkan bakal lipat lagi. Mungkin insyaallah. Amin. Ya, jadi macam itu. Oke, jadi Pak Kiai insyaallah ini dana pensiun ini silakan. Kalau kalau sudah nyampe sudah bayar zakatnya. Boleh tetap Pak Kiai. Dikit zakatnya tuh. Iya. Cuma 1/40. Oh, dikitnya Pak Kiai. Iya. Sebenarnya enggak 2,5%. 2,5%. Iya. Oke. Enggak banyak-banyak Pak Kiai. Tidak banyak. Cuma kalau infak, nah itu nak berapa persen kita? Silakan Pak Kiai. Nak 50%. Bahkan seluruhnya juga. Makan seluruhnya. Oke, butuh Pak Kiai ini. Oke Pak Kiai, kembali kita bicara masalah zakat ini membersihkan dan mensucikan Pak Kiai. Mungkin kalau tadi Pak Kiai udah banyak bicara masalah hikmahnya, keistimewaan, mungkin Pak Kiai keuntungan kita melakukan zakat. Nah Pak Kiai bagaimana nih Pak Kiai? Apakah ada ancaman, ada peringatan, warning nah Pak Kiai ini bagi wongnya nggak mungkin enggan mengeluarkan zakat ini, takut miskin nih Pak Kiai? Bagus Pak Doli. Mana Pak Kiai ini? Iya. Terima kasih Pak Doli ini diangkat dalam segmen kali ini. Memang ancaman itu jarang sekali diangkat ke permukaan. Iya. Itu tertera di dalam At-Taubah 34 dan 35 kan. Ya. At-Taubah 34-35 itu 34 itu wallazina yuknizuna dzahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Nah, uang yang tidak berzakat, enggan berzakat itu, maka dia omongi dengan dia bahwa pada saat kita di akhirat kage,
itu kita bakal mendapat azab yang pedih. Oke. Nah itu ayat 34. Ayat 35-nya apa? Nah, ayat 35-nya aku langsung bayar dengan ininya, dengan artinya, dengan isi-isinya, bahwa harta kita itu kage bakal jadi lempengan logam. Bakal jadi lempengan logam. Lempengan logam ini siak gosokan lah kira-kira macam itu kan. Sedang Ya. be Pak Kiai itu. Hah? Panasnya sedang be itu. Oi, minta ampun. Api nari jahanam. Benar jahanam. Jadi ditunu di api neraka jahanam. Ditunu ya. Ya. Lama bahasa tunu tuh. Maksud lembab. Oke ya. Ditunu di api neraka jahanam, bukan neraka dan yang lain-lain, bukan. Neraka Iya. jahanamnya. Ditunu di situ. Lah abang dari tunu itu digosok ke di pipinya. Allahu Akbar. Ya. Tetet nyampakkan. Dia gosokkan di lambungnya. Digosokkan pula yang ketiga di belakang. Merotok kalau Pak Kiai ini. Habis Allah. tinggal tulang belulang bae lagi. Tulang belulang. Apa sekali itu bae? Tidak Pak Doli. berkali-kali. Iya, berkali-kali 3.500 tahun akhirat. Oke. Lamonya Oke. untuk digosok. Kali 1.000. Karena tahun dunia kan 1.001 berbanding 1. Akhirat sehari di dunia ini jadi Oke. 1.000 kan dia nih kan. Kena korek api be sakit Lamonyo. Pak Kiai. Ah. Kena korek api be bukan main bernyit. Keliling. Alah, kadang-kadang kena gosokan dikit baik kan di sini. Iya. Nah, lamutungnya. Lamu tuh. Iya. Laba banyu. Nah, kaget terus itu. Masya Itu Allah. Allahu Akbar. terus 35 juta tahun Ya. digosok itu. Nah, itu Itu- kapan 35 juta tahun berarti kan belum lagi kita ada salah yang lain kan. Ngocehi wong, ngumpat Fitnah ke wong, fitnah makan duit wong. makan macam-macam. Korupsi tadi. Maling, Nipu pula. nipu Kiai. pula. Ay, Banyak belum ya itu Kiai? belum yang itu. Itu baru zakat baik. Panas pedihnya luar biasa. Minta ampun. Jadi ini yang Benar, orang yang benar, enggan berat. tidak mengeluarkan zakat hukumannya luar biasa. Pak luar Kiai. biasa. Iya, Benar-benar luar biasa. Ini yang pelit dengkit ini Pak Kiai. Itulah yang Itu kadang-kadang Masya Iya. Allah. Nah, itulah yang nak dibersihkan itu. Oke. Yang pelit dengket itu tadi yang nak Iya. dibersihkan. Iya. Jadi dia dibersihkan karena dia sudah berzakat itu insya Allah Oke, jadi Masya bersih Allah. dia kan. Tapi balik-balik ke Pak Kiai, kadang-kadang fenomena di lapangan mungkin yang kita temukan, kadang-kadang kan katanya, ngapa nak ke zakat nih, harta-harta aku nih, aku sagonya nyari duitnya Pak Kiai ya. Iya, Sagonya duit, oke besok kita ngeluarkan ini buntu, ya. Nah ini mana Pak begitu. Kiai, ada perasaan-perasaan Tidak seperti itu akan apa Pak Kiai? tidak akan buntu, malah hartanya akan bertambah dan berkah. Berkah. Yang dimakan itu akan jadi hartanya yang dimakan itu akan harta berkah itu memang sulit kita buktikan di dalam itu. Tapi yang jelas kita akan merasakan harta yang berkah itu harta yang rasanya bukan tidak habis-habis duitnya. Itu kan. Kalau sudah ngomong tidak habis-habis nih, itu artinya berkah. Beli ini cukup, beli mobil cukup, beli ini cukup, naik Ada umroh kan? cukup Pak Kiai ya. Nah, itu yang harta berkah. Nah, itulah yang membuat kita menjadi suci. Suci jiwa, suci jiwa. Kalau yang tadi suci hartanya, Oke. harta ini kan kadang-kadang belum tentu juga. Iya. Uji kita tuh tadi kan disebutkan oleh Doli tadi bahwa kita terima ini harta kuningan. Harta kuningan, jangan pencarian ngomong harta kuningan. Nah itu sombong tadi Pak Kiai. Usaha ini siapa yang Ya. nunjuk usaha? Allah. Siapa yang menggerakkan tangan? Allah. Siapa yang gerakkan pikiran? Siapa Allah. yang gerakkan kaki? Itu Allah galau kan? Bukan kita. Sama baik coba kita perhatikan misalnya pisang baik. Pisang itu kaget itu kan jantung. Jantung kaget mereka. Kemudian kaget itu jadi putih katakanlah jadi putih ya, kecil-kecil masih kecil-kecil. Besar pisang itu. Siapa yang besarkan pisang itu? Allah. Nah, pisang ini kaget dari kalau hijau masih ini kelat dimakan, tapi kaget dia terus berkembang jadi kuning kan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Lupa. Lupa. Seakan-akan terjadi deweknya kali. Bin salah bin. Oke, Pak Kiai kembali kalau kita bicara masalah zakat nih Pak Kiai. Iya. Kalau kita bicara zakat ini rasanya sudah habis-habis kita bahas nih Pak Kiai. Benar, Ilmunya luar, ya. samudra ilmunya luar biasa. Nah Pak Kiai mengenai zakat tadi mungkin bagaimana Pak Kiai? Apakah memang ada udah sekali tahun ini berzakat? Apakah tahun depan tidak berzakat lagi? Nah, ada perumpamaan? Udahlah, tahun kemarin sudah metu ke aku nih, udah sama metu lagi tahun ini. Nah ini mana Pak Kiai? Itu banyak yang pertanyaan ibu-ibu Iya, yang Pak Kiai. itu.
ibu-ibu ini kan punya perhiasan banyak kan? Banyak. Ada emas, ada Berlian perak, ada mungkin. intan, berlian, Singo apa, swaso. Iya, masuk Kiai. ada permata lain-lain kan. Nah itu harus dizakati. Harus dizakati. Ya, kalau yang 3 ini emas dan emas, perak dan logam mulia Logam lainnya. mulia lainnya. Nah, ini harus dizakati. Mana cara ngitungnya? Ngitungnya kumpulkan emas secumpuk berapa? Ini nilainya, harganya. Perak berapa? Intan, berlian, apa-apa ini berapa? Gabung ke sampai tidak 12,7 suku 12,7. harganya. Kalau sudah 12,7 Dikeluarkan. suku, keluarkan zakatnya. Tapi setelah setahun, ada yang nanya lagi, Pak, kalau tahun depan tidak katik lagi ininya, tidak katik duit kita nak keluarga itu, mana caranya? Uji aku galak ngomong itu kan pongkel kata dikit. Iya. Tetap dikit, Kiai. Iya. Sikon jual, sikon juga doli. Benar. Jadi macam itu dia. Jadi dia tiap tahun harus dibayar. Tiap tahun harus dikeluarkan. Kalau dikeluarkan. ukurannya udah masuk ya, Kiai. Asal ukurannya sudah masuk. Misalnya katakanlah sudah 2 canting misalnya kan, 3 canting, nambah terus kan. Tapi dia Pak Kiai kan. kalau seandainya tidak menambah Pak Kiai, atau barang tadi sempat dijual atau sebagainya? Kalau dia sempat dijual, Iya. kurang dari 12,7 suku, tidak kena lagi. Oh, tidak keluar lagi. Tidak keluar lagi. Tidak keluar lagi, tidak ada kewajiban lagi seperti itu Pak Kiai ya. Iya. Tapi mudah-mudahan biasanya terus menambah. Nambah. Karena Oke, berkah tadi kan. Berkah tadi. Berkah tadi. Oke. Terus baik, kadang-kadang tidak tahu menaung. Gitu kan. Nah, Iya. lah ada duit dari sini. Oke. Dia kok hisap. Masya Allah. Nah, Iya. Pak Kiai kaitan dengan masalah zakat nih. Mungkin Mang Cek Becek, pemirsa Pal TV juga selama ini berpikir kalau zakat harta itu atau zakat lain-lain Pak Kiai hasil panen, hasil ternak dan sebagainya, Pak Kiai harus nak dimetuku di bulan Ramadan nih Pak Kiai. Nah, ini Pak Kiai mungkin butuh wawasan dan pengetahuan yang baru nih Pak Kiai mengenai Pak Kiai. Jadi inilah yang kita tuh kadang-kadang mungkin tidak pas cara kita nak mengeluarkan zakat, nak di bulan Ramadanian. Ngapo? Dia berlipat-lipat. Mungkin itu salah satu Kiai. Jadi kalau misalnya usaha kita, misalnya kita jualan apa? Di rumah. Kan sekarang ini berjualan tidak harus toko besar kan? Toko besar. Ya, berjualan di rumah misalnya. Ini kan baju misalnya, katakanlah baju, jual baju di rumah. Kita tawarkan. Nah, kita tawarkan mulainya kapan? Kita mulainya Rabiul Awal misal mulainya. Maka dibayar di bulan Rabiul Awal tahun depan. Bukan di Ramadan, bukan. Nah, bulan itu mana cara ngitungnya? Yang laku di mana duitnya, berapa duitnya catat. Kemudian yang belum laku dihitung. Kemudian lagi piutang. Piutang juga punya kita. Jadi hitung kalau 3 macam ini tadi. Yang laku simpan duitnya, yang belum laku itu ada duitnya juga, hitung berapa, yang ini ada baju sekian, yang ini ada baju sekian selusin, yang ini baju sekian selusin. Yang ketiga piutang, ada utang misalnya kan. Iya, ada utang. Nah, itu ngutang bukan di piutang. Dipiutang. Bukan uang yang ngutang ke kita. Di piutang ya. Dipiutangi. Jadi kita ya itu artinya duit kita itu kan. Sudah dipisahkan. Nah, itu harus kita hitung galau. Nah, hitung kalau sudah 12,7 suku, 85 gram, keluarkan zakatnya di bulan Rabiul Awal. Kalau bisa ngitungnya Pak Kiai bantu Pak Kiai dari Basnas Kota Palembang kan bantu Pak Kiai ya. Pokoknya tinggal telepon bae. Tinggal telepon bae Pak Kiai. Datang gitu. Ya, kalau Pak Kiai yang angkat, Doli yang angkat kan Pak Kiai. Ya dah, Mang Cek pemirsa Pal TV, mungkin ini adalah sangat pengetahuan kita harus betul-betul luas mengenai zakat ini. Jadi Pak Kiai kalau tadi sudah definisi, hukum dalilnya, tadi bahkan juga tadi mengenai syarat juga Pak Kiai, dan tadi juga bahas masalah bagaimana ancaman ini Pak Kiai. Ini penting Pak Kiai, kira-kira dengan Pak Kiai, hikmah besar apa yang mungkin setelah kita mengeluarkan kewajiban kita, zakat, kemampuan kita segala macam Pak Kiai. Ya, jadi hikmahnya itu tadi. Yang pertama, kalau kita mengeluarkan zakat, itu kita dua dapat. Satu, kita membersihkan harta, membersihkan jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat doa. Dapat dari didoakan oleh amil kan. Para penerima ya. Jadi dengan doa itu di dalam Al-Quran itu disebutkan, di dalam atau Basar Sigo itu disebutkan akan menjadikan kita tentram. Nah, itu kan satu rezeki yang cukup mahal atau paling mahal mungkin, yang namanya tentram, doa, bahagia, yang namanya sehat,
bahagia. Rumah Oh, tangga itu udah cekcokan. harganya mahal. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita syukuri, padahal itu harus kita syukuri. Karena yang namanya sehat itu memang mahal. Kalau sakit sudah, itu tidak kacik guna duit banyak. Nah, itu kan dia kan. Oke Pak Kiai, Jadi, kalau kita kembali berbicara masalah zakat mungkin Pak Kiai, ini ada mungkin pertanyaan dari Mang Cek pemirsa juga. Ya. Tempat dan mungkin di mana yang memang tempat penyalurannya dan sebagainya Pak Kiai. Nah ini perlu juga Pak Kiai, Iya, jangan iya, sampai iya. salah sasaran. Ya benar. Ya. Jadi dalam hal penyaluran zakat itu kita tidak baca aku nak Sini ngenjuk baik. nenekku baik atau nak ngenjuk Oke. uak baik lah. Karena aku tahu persis dia ni miskin. Nah, misalnya macam itu. Oke, baik. Tidak baca macam itu. Kita dia. tahan dulu Pak Kiai ya. Oh, iya, Kita iya. telepon kita masuk Pak Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Effendi. Pak Effendi. Silakan Pak Effendi, pertanyaannya Pak Ya, Effendi. di Palembang. Silakan Pak Effendi Ya. pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Pendi? Saya ini ada yang nak ditanya kan Pak Kiai. Ya, ya. Tentang beberapa tahun yang lewat itu musim Covid ya. Oke. Emang saya ini lagi krisisnya boleh katakan sudah nyampak di tangga belum ya Pak Kiai. Jadi tidak sempat mengeluarkan zakat Pak. Kami Oke. berdua nih Pak ya, berdua sini tidak sempat mengeluarkan zakat fitrah gitu Iya. ya. Iya. Jadi apa bisa dibayarkan tahun-tahun berikutnya? Mungkin sekarang agak luas juga sedikit. Agak luas Betul tak, rezekinya Pak Pak Kiai? Fendi ya. Iya. Fitrah itu Pak Kiai. Nah, cuma itu aja Pak Kiai Oke. pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Sehat wabarakatuh. selalu Pak Effendi. Terima kasih Pak Effendi. Pak Ustadz nih kemarin Covid mungkin agak serat mungkin ya. Iya, Ini iya, agak iya, luas iya. rezekinya. Apa bisa dibayarkan Pak? Oke, mungkin lupa sampai zakat fitrah maupun zakat harta mungkin ya. Hilap mungkin ya. Dia itu kan ketika kita lalai, ya lalai. Misalnya kan Oh, zakat fitrah, oke. gitu kan. Kita Pak lalai Kiai, bayar. Pak Kiai kita Hah? tahan dulu Pak Kiai. Oh, iya, oke, oke, Iya Pak Kiai ada nak lewat dulu. Oke. Oke Bang Cek Picek pemirsa Pal TV, nanti kita akan jawab kembali pertanyaan dari Pak Effendi. Jangan kemana-mana, tetap di program kita Anten-Anten Nunggu Buko sesaat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV, balik lagi dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Anten-Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah kita berada di hari Jumat 7 Ramadan 1446 Hijriah. Dan kita berada di segmen terakhir. Dan tentu Mang Cek Bicek tema kita pada 7 Ramadan ini yaitu zakat membersihkan dan mensucikan bersama Ustadz kita yaitu Bapak Ki Haji Teguh Sobri MHI, yaitu dari Basnas Kota Palembang. Alhamdulillah tadi telah dibahas Pak Kiai kita telah sampaikan bagaimana dalilnya, bagaimana hukumnya, kedudukan hukumnya, dan juga definisi zakat itu sendiri, ancaman dan hikmah, keistimewaan, bahkan juga keberkahan dari zakat itu sendiri. Dan Mang Cek Bicek, Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali, alhamdulillah kita membagikan hadiah 2 umroh gratis persembahan dari Bapak Haji Dedi Supraman, CEO Holiday Angkasa Wisata. Tadi Mang Cek Doli pengen janji tadi membacakan syaratnya dengan syarat sebagai berikut Mang Cek Bicek. 1. Kirimkan fotokopi KTP dan nomor HP yang dapat dihubungi serta foto selfie. Ya, jangan lupa nih foto selfie-nya lagi nonton Anten-Anten Nunggu Buko, bukan nonton yang lain Mang Cek Bicek. Tadi kan Mang Cek Doli pengen bilang tadi jangan lupa pantengin terus, jangan berenggot lagi. Ya dah. 2. Print bukti screenshot memfollow akun media sosial Pal TV dan Holiday Angkasa Wisata, IG @officialpaltv, YouTube @officialpaltv, Facebook @paltv, memang punya kita, serta jangan lupa juga ya juga Instagram @holiday angkasa wisata, @Dedi Suparman, dan Facebook Dedi Suparman dan Holiday Palembang. Wajib ketiga-tiganya Mang Cek Bicek ya, jangan lupa kan ya, di add semua, di follow semua, termasuk juga mungkin nak nge-follow IG Mang Cek Doli juga laju ke. Yang ketiga, masukkan ke dalam amplop lalu kirim ke Pal TV
ya ke studio kita ke PAL TV, Jalan Angkatan 45, Ruko PS Mall, Blok R6 dan R7, dan kirim sebanyak-banyaknya sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan, waktu tiba kemenangan, Mang Cek Bicek juga menang juga 2 umroh gratis dari Holiday Angkasa Wisata. Dan jangan lupa pajak tetap ditanggung oleh pemenang. Yo, pajak ya, kecil ego nak pajak ya. Mang Cek Bicek, dan pemenang akan diundi di akhir Ramadan secara live di PAL TV bersama Bapak Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata. Insyaallah mudah-mudahan ini Mang Cek Bicek ya, kita akan berangkat umroh bareng-bareng Pak Kiai. Amin. Termasuk juga insya Allah presenter ya. Amin wa rabbal alamin. Oke Pak Kiai, kita lanjut kembali Pak Kiai ya. Dan Mang Cek Bicek jangan lupa nanti telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Nanti di segmen terakhir nanti kita akan bagi-bagi hadiah ya, kuis bagi bisa menjawab 2 pertanyaan dengan hadiah 10 kg beras, insya Allah berkah ya. Oke Pak Kiai, kita lanjut kembali Pak Kiai. Kita jawab pertanyaan Pak Effendi tadi. Ini masalahnya tadi katanya gimana bisa dibayar dak Pak Kiai? Kalau kemarin lupa ataupun kemarin sempat agak segat. Ini Pak Kiai. Terima kasih Pak Effendi. Yang pertama kami di PAL TV, galau-galau kami ini senang ada pernyataan dari Pak Effendi bahwa ada penyesalan, ada rasa kepingin nak memperbaiki apa kesalahan-kesalahan yang kemarin tuh. Ini kita pertama yang perlu disampaikan bahwa dak kate utang di itu ini. Di apa tuh namanya, di zakat dak kate utang. Kate utang zakat. Kapan lewat setahun tuh selesai. Lewat. Ya lewat. Nah tinggal lagi mana lah supaya kita ini bisa paling tidak jangan berat nian, itu salah ini kan. Jangan berat nian, meringanlah dikit. Meringankan. Nah itu tobat. Fa'in tabu. Sholat. Nah itu. Jadi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah melakukan kesalahan, insya Allah tobatnya diterima. Di dalam ayat 104, tadi 103 ya, surah Taubah 104 disebutkan di situ bahwa tobat itu menjadi salah satu. Allah Maha Penerima Tobat, kata Allah. Ya. Allah Maha kasih sayang Pak Kiai menerima taubat ya hambanya. Kemudian itu masalah itu. Yang kedua, sedikit nak ngomong Pak Doli tentang masalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu juga kan dalam rangka membersihkan kesalahan-kesalahan kita selama bulan Ramadan ini kan. Kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan puasa ini kan. Nah itu dibersihkan dengan kita berzakat fitrah, zakat diri itu. Nah itu kita sudah tahu galau itu 2,5 kilo uji kita, tapi jangan pakai timbangan ya. Jangan pakai timbangan, itu di dalam Sulaiman Rasyid Bay yang sangat simpel fikihnya. Sulaiman Rasyid Bay ngomong timbangan itu tidak menjamin. Jadi pakai takaran ya. Pakai takaran. Jadi untuk siko uang kalau kita coba dulu kan ada kulak. Nah kulak itu 12 canting ngikis. Nah jadi kalau udah 12 canting ngikis itu 11 canting mulu. Nah itu jadilah itu sudah untuk siko uang. Iya. Jauh lama ya. Itu uang lama nih. Dia udah tahan salah. Kapan kurang itu berarti tidak terima Tuhan kan? Tidak terima Tuhan. Iya. Jadi kita jangan mubazir baik kan gawe itu kan. Ini belum terangkat kewajiban belum terangkat. Nah itu kemana bayarnya? Ke masjid, ke UPZ masjid. Jadi cari masjid yang sudah punya unit pengumpul zakat. Cari unit pengumpul zakat, sudah ada sekitar 700 sekarang ini kan UPZ dan musola yang sudah ada UPZ. UPZ yang di-SK-kan oleh Basnas. Ngapa UPZ ini perlu? Karena UPZ ini ada laporan. Laporan dia ke Basnas provinsi, Basnas kota ke provinsi ke Jakarta. Jakarta terus ke presiden. Jadi laporannya lengkap. Jadi itu. Dan pertanggungjawabannya agak kuat. Oke Pak Kiai. Mungkin jadilah dulu yang itu kaget. Kalau ada perlu kapan-kapan
kita bisa Masya ngomong Allah. masalah yang zakat fitrah. Oke. Terima kasih. Masya Allah Pak Kiai. Oke, Mang Cek Becek, sesuai janji tadi, Mang Cek Doli pengen bagi-bagi kuis ini Pak Kiai Oke, kita ya, siap, bagi-bagi ya. kuis Ramadan tadi untuk 2 orang pemenang yang bisa menjawab pertanyaan dari Mang Cek Doli. Ya, hadiahnya beras 10 kg, insya Allah. Kuis pertanyaan ini adalah akan sebentar saat lagi. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah, Mang Cek Becek, kembali lagi kita dengan program kita ngejuk rezeki bagi seluruh Mang Cek Becek pemirsa dengan dua penanya. Nantinya insya Allah kita akan bagikan beras 10 kg. Jangan lupa nantinya dengan passwordnya. Kalau Mang Cek Doli pengen tanya dengan anten-anten nunggu buko, jawabnya Pal TV memang punya kita. Ya, ini simpelnya nih Pak Kiai ini dah. Mudah. Mudah sekali Pak Kiai. Insya Allah 10 kg beras Pak Kiai. Oh, iya. Banyak Pak Kiai ini dah. Banyak. Maaf, baca ngajak sekampung makan. Masya Allah Buat nih. bubur. Hah? Buat bubur. Buat bubur kita. Insya Allah Pak Kiai ini insya Allah berkah Ramadan nih Pak Kiai. Amin, Memang amin. kalau Ramadan memang berkah kalau Pak Kiai ya. Amin, ya. Insya Allah kita akan menunggu kembali Pak Kiai 2 penanya yang hari ini beruntung. Ya Pak Kiai, insya Allah. 2 penelpon ya, 2 penelpon insya Allah akan kami berikan pertanyaan mudah pertanyaan yang Pak Kiai ini Pak Kiai insya Allah. Bisa terjawab lah Pak Kiai. Mudah-mudahan. Kalau nyimak dari awal ini. Ya. Kita akan tunggu kembali. Oke Pak Kiai, kalau kita bicara Ramadan pasti seluruhnya berkah Pak Kiai ya. Amin. Nah, kayak berkah Pak Kiai. Berkah yang kita angkat Pak Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Nurseha di Oke, Bu Nur Seha di di Pelaju. Oke, Bu Nur Seha di Pelaju Bu ya. Siap-siap Bu ya, kita tanya dulu. Anten-anten nunggu buko, passwordnya apa Bu? Anten-anten nunggu buko, passwordnya? Anten-anten buka. Passwordnya Pal TV. TV memang punya kita. Ulang lagi, Pal TV. Memang punya. Wah, siap memang punya kita nian Bu ya. Oke, simak pertanyaannya baik-baik Ibu ya. Oke, pertanyaannya, apa tema anten-anten nunggu buko hari ini, edisi hari ini, sore ini Bu? Apa temanya Bu, sore ini, edisi kali ini, temanya? B. Zakat membersihkan dan mensucikan. Oke, yang A tadi Ramadan bulan tarbiyah, B zakat membersihkan dan mensucikan. Jawabannya nomor B Bu ya? Ya. Ya, Pak Ustadz, Ya. gimana Pak Ustadz? Benar. Benar, Iya. materi kita zakat membersihkan dan mensucikan. Jawabannya B Pak Ustadz ya. Selamat Ibu Nurseha di Pelajo. Insya Allah berkah Bu ya. Mendapatkan 10 kg beras. Oke, jangan lupa nanti Bu ya, kita ambil di studio kita. Insya Allah kakek Doli bacakan nanti syaratnya seperti apa saja nantinya. Kita akan menunjukkan Pak Ustadz Ya. penanya yang kedua, penelpon Yang kedua. Siapanya Pak Ustadz? Nanti kalau Ibu Nurseha di Pelajo, mungkin kita ke arah tadi ulu ke arah iri mungkin. kalau beda rezeki arah ulu kalau Ustaz ya. Iya, Masya Allah nih Pak Ustaz ya. Kita nunggu kembali ini penanya kita, penelpon kita yang kedua. Ini insya Allah mudah-mudahan ini berkah Ramadan ini luar biasa Ustaz ya. Amin. Baru ke-8 dapat beras. Amin. Kita angkat dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Nuril. Ibu Nuri, di mana Ibu? Ibu Nuril di Sako. Nah, di Sako Ah, sama dengan Mang Cek pas. Doli balik Sako nih Ustaz. Iya, Oke, iya, Bu iya, Nuri. Bu Nuri, anten-anten nunggu buko, passwordnya apa Bu? Pal TV memang punya kita. Ulang lagi, anten-anten nunggu buko. Pal TV memang punya kita. Oke, semangat Ibu. Oke Bu ya, simak pertanyaannya Ibu ya Nur ya. Insyaallah bismillah. Siapa nama Ustadz atau narasumber anten-anten nunggu buko hari ini? A. Habib Gasim Abdullah. B. M. Teguh Sobri MHI. Jawabannya B. B. Bukannya Mang Cek Doli Bu ya? Oke. Oke Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Oke. Wah, Masya Ya. Allah. Selamat Ibu ya. Nuri tadi Ustadz M ya. Jawabannya Ustadz Muhammad Teguh Teguh Sobri Sobri, MHI. ya. Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah. Narasumber kita Ibu. Selamat Ibu ya. Dan selamat kepada para pemenang kita. Hadiah juga insya Allah bisa diambil di hari Senin sampai dengan Sabtu. Jam kerja jam 9 sampai dengan pukul 16 di Pal TV dengan membawa KTP asli dan sama fotokopinya sebagai identitasnya. Oke, Mang Cek Becek tadi setelah kita ikut kuis bersama anten-anten nunggu buko.
kuis anten-anten Nunggu Buko. Alhamdulillah, balik lagi Pak Ustadz. Tak Ya. terasa Pak Ustadz sudah Ya. pengen nak beduk nih. Hampir nak dekat-dekat Nunggu Buko Pak Ustadz. Mungkin Ya, ada ya. kesimpulan Pak Ustadz pengen disampaikan Pak Ustadz di tema Ya. kita sore hari ini, zakat membersihkan dan mensucikan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz Jaturi. Terima kasih. Zakat itu bukan hanya faedahnya itu untuk wong yang nerimo bae bukan, tapi juga faedahnya itu buat wong yang berzakat itu dewek, buat muzaki. Ya. Jadi buat muzaki faedahnya itu dia bersih, hartanya bersih, kemudian jiwanya bersih, kemudian juga zakat itu fitrah itu membersihkan dari atau menyempurnakan dari pelaksanaan ibadah puasa kita. Jadi bukan ini lemaknya wong kita yang nyarinya duit, wong yang ngembeknya tidak. Jadi gunanya juga untuk kepentingan muzaki. Makasih. Oke, Masya Allah. Syukran kasiran Pak Kiai. Satu Gus Sobri saat mata Allah betul hayat. Saya selalu Pak Ustadz. Panjang umur Pak Ustadz dan sukses di ngemban aman di Basnas Kota Palembang Pak Ustadz. Oke, Mang Cek Bijak pemirsa Pal TV. Alhamdulillah kita dapat menyelesaikan tema kita pembahasan zakat membersihkan dan mensucikan. Jangan lupa Mang Cek Bijak di dalam Ramadan itu nanti kita akan menunaikan kewajiban kita itu menunaikan zakat ya, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Terlebih lagi zakat fitrah Mang Cek Bijak. Insya Allah ini akan mensucikan dan membersihkan dari harta kita, dari jiwa kita juga insya Allah mudah-mudahan. Dan alhamdulillah Mang Cek Bijak kita ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kita, para pendukung kita, yaitu kepada Holiday Angkasa Wisata, Amanda, Toko Tanim, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak 2, Hotel Aston Palembang dan Hotel Salatin. Kita ucapkan terima kasih, syukran kasih untuk Allah khair kepada para sponsor kita. Dan Mang Cek Bijak jangan lupa Mang Cek Doli pengen nak ingat kembali Mang Cek Bijak. Tadi Mang Cek Doli telah bilang tadi ada 2 umroh gratis selama pelaksanaan Ramadan ini. Ya, kami ingat kembali itu hadiah 2 umroh gratis dari Pak Dedi Suparman CEO Holiday Angkasa Wisata dengan syarat sebagai berikut. Jangan lupa kirimkan fotokopi KTP dengan nomor HP cantumkan dan silakan dihubungi dengan foto selfie ya, foto selfie saat lagi nonton depan layar kacanya televisi anten-anten Nunggu Buko, dan print out atau screenshot, bukti screenshotnya memfollow akun media sosial Pal TV dan Holiday Angkasa Wisata, IG @officialpaltv, YouTube @officialpaltv, Facebook @paltv memang punya kita, serta jangan lupa Instagram @Holiday Angkasa Wisata, @Dedi Suparman, dan Facebook Dedi Suparman dan Holiday Palembang, wajib ketiga-tiganya. Dan akhirnya masukkan ke dalam amplop lalu kirim ke Studio Pal TV Jalan Angkatan 45, Ruko PS Mall, Blok R6 dan R7, dan kirimkan sebanyak-banyak mungkin sampai nanti di akhir Ramadan kita akan undi siapakah pemenang 2 umroh gratis dari Pak Dedi Suparman. Dan jangan lupa pajak tetap ditanggung oleh pemenang. Dan akhirnya Mang Cek Bijak, insya Allah Ramadan membawa berkah bagi kita semuanya. Dan tiba waktu berbuka puasa, selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Mang Cek Bijak, jangan lupa saksikan terus program Anten-Anten Nunggu Buko setiap hari pukul 16.30 hingga pukul 17.30 hanya di Pal TV memang punya kita. Akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Pal TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh